semangat kembali untuk belajar. Kali ini, Bu Nopri akan kembali mengajar kalian untuk bidang studi matematika. Apa itu data dan bagaimana cara mengolahnya? Nah, kita lihat slide selanjutnya. Anak-anak, semoga kita dapat belajar hari ini dengan suasana hati dan tentunya dengan keadaan anak-anak yang sehat ya. Dan kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Mari kita mempersiapkan diri dan juga kelas kita supaya bisa nyaman untuk menerima pelajaran kita hari ini. Data, baik itu menjelaskan sekaligus juga membandingkan apa itu modus, median, dan min dari suatu data yang paling tepat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, anak-anak bisa menjelaskan min dari data. Lalu yang kedua, bisa mencari modus dari suatu data. Yang ketiga, bisa menjelaskan atau mencari median dari suatu data. Lalu yang keempat, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Siap kan? Yuk kita mulai dengan penjelasan seputar data. Baik berupa angka ataupun lambang. Adapun cara yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data diantaranya adalah dengan melakukan penelitian, wawancara, polling atau angket, dan dengan penghitungan secara langsung. Kedua, menggunakan diagram. Adapun diagram itu bermacam-macam jenisnya. Di antaranya diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram gambar. Anak-anak, pada slide ini kalian bisa melihat bentuk penyajian data dalam bentuk tabel yang di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah bentuk diagram batang. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nanti kita akan bersama-sama mencarinya. Nah, kali ini kalian bisa melihat pada slide ini adalah diagram lingkaran yang ada di sebelah kiri. Diagram ini besarnya ditentukan berdasarkan tabel dan juga berdasarkan besar sudut dari masing-masing data. Dan untuk memperolehnya nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Setelah itu di sebelah kirinya, sebelah kanan maksud guru itu ada diagram garis. Diagram garis ini menentukannya tidak sesulit diagram lingkaran, tapi perlu ketelitian dan juga kalian harus bisa membaca tabel dengan baik. Nah, selanjutnya kita bisa beralih ke slide berikutnya. Situ diperlihatkan jumlah nilai yang diperoleh dari suatu data ulangan matematika. Nah, untuk nilai 5 itu terdapat 3 orang, untuk nilai 6 terdapat 6 orang, untuk nilai 7 terdapat 5 orang,
nilai 8 terdapat 8 orang, dan nilai 9 terdapat 2 orang. Jadi jumlah seluruh siswanya atau jumlah seluruh orangnya adalah 24. Lalu pada data yang ada di sebelah kanan itu menggambarkan diagram gambar di mana jumlah orangnya sesuai dengan jumlah data yang ada pada tabel di sebelah kiri. Nah, diagram gambar hampir sama dengan diagram batang dan diagram garis, hanya dilihat berdasarkan tabel yang ada dan tidak memerlukan penghitungan secara khusus. Anak-anak, setelah kita belajar tentang cara penyajian data, sekarang kita akan belajar tentang cara pengolahan data. Dalam mengolah data, ada 3 hal umum yang sering digunakan, yaitu pertama min, median, dan juga modus. Nah, apa itu min? Min adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat dari suatu data. Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kemudian dibagi dengan banyaknya data, atau rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Kita bisa melihat contoh penyajian data berikut ini dan kita akan mencari min-nya. Pertama, di sini terdapat hasil ulangan nilai kelas 6C SDN 19 Jatinegara, dan nilai ini sudah diurutkan mulai dari nilai yang terendah sampai pada nilai yang tertinggi dengan masing-masing jumlah berbeda-beda. Nah, setelah itu jumlahkan semua nilai yang ada atau nilai yang diperoleh, dan juga kita menghitung jumlah siswa. Dari data ini didapat bahwa banyak siswa ada 24 dan jumlah nilai ulangannya adalah 168. Lalu kita akan mencari min atau rata-ratanya. Caranya adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak siswa, atau 168 dibagi 24. Jadi rata-rata nilai ulangan kelas 6 atau min dari data di atas adalah 7. Median adalah nilai tengah atau nilai yang tepat berada di tengah-tengah setelah data tersebut diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan ada 2 aturan yang berlaku untuk mencari median. Yang pertama, bila data ganjil maka median berada di tengah-tengah data setelah diurutkan. Bila jumlah datanya genap maka median ditentukan dengan menjumlahkan 2 data yang berada di tengah-tengah dan hasilnya dibagi 2. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Data tersebut diurutkan dan dibagi 2, ternyata data yang ada adalah data genap, artinya jumlahnya 24. Nah, kalau data genap maka kita harus membagi 24 menjadi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12, berarti data yang kita jumlahkan adalah data ke-12 dan data ke-13. Nah, data ke-12 adalah angka 7 dan data ke-13 adalah angka 7. Jadi 7 ditambah 7 dibagi 2. 7 ditambah 7 adalah 14. Dibagi 2 sama dengan 7. Berarti median dari data yang ada ini adalah 7. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti kalian? Semoga anak-anak bisa cepat memahami tentang cara mencari median ini. Mencari nilai
yang paling banyak muncul dalam suatu data atau nilai yang paling sering muncul. Untuk lebih jelasnya, kita lihat slide berikut ini. Anak-anak, kalian bisa memperhatikan tabel yang ada di sebelah kiri. Dari tabel ini diperoleh bahwa anak-anak yang mendapatkan nilai 5 ada 3 orang, nilai 6 ada 6 orang, nilai 7 5 orang, nilai 8 8 orang, dan nilai 9 2 orang. Jadi yang mendapat nilai paling banyak atau jumlah siswanya paling banyak adalah nilai 8. Jadi modus adalah nilai terbanyak yang muncul dalam satu data. Sehingga modus dari ulangan ini adalah nilai 8 karena terdapat 8 siswa yang memperoleh nilai 8. Nah, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami cara pengolahan data secara umum, yaitu mencari min, median, dan modus. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk pada latihan, yuk kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini seputar data. Apa itu pengertian data? Bagaimana cara mengumpulkan data, dan bagaimana cara menyajikan data. Juga tidak boleh melupakan ya, bagaimana cara mengumpulkan data, yaitu cara mencari min, cara mencari median, dan cara mencari modus. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita berlatih secara mandiri. Kita lihat soal berikut ini. Wow, ternyata kita sudah banyak belajar hari ini ya anak-anak. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini tentang pengolahan data. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap sehat untuk menjadi anak-anak hebat. Bu Guru pamit undur diri. Sampai jumpa.